Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati dari Porko Pincam, Kecamatan Gempol, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Randu Pitu beserta perangkat, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Ketua LPM beserta anggota, yang kami hormati pendamping Kecamatan Gempol, yang kami hormati undangan sekalian yang berbahagia. Puji syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Marilah pada malam hari ini kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan zahiran wa batinan sehingga kita semua bisa hadir di pendopo Desa Randu Pitu dalam acara musyawarah desa pembentukan tim penyusun RPJM desa tahun 2022-2028 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita uswatun hasanah sehingga kita menjadi insan yang berakhlakul karimah. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara pada malam hari ini dimulai, perkenankanlah kami selaku membawa acara membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan butir acara ketiga, yakni paparan teknis penyusunan RPJM Des oleh pendamping desa. Acara kelima, musdes pembentukan tim penyusun RPJM Des yang akan dipimpin oleh Ketua BPD, dan acara pada malam hari ini akan kita tutup bersama dengan pembacaan doa. Namun sebelum itu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Quran suratul Fatihah, dengan harapan acara pada malam hari ini mulai awal hingga akhir nanti dapat berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu yang maslahah bagi Desa Randu Pitu untuk ke depannya. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari pemerintahan Desa Randu Pitu dalam hari ini akan disampaikan oleh Kepala Desa Randu Pitu, Bapak Muhammad Fuad. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili, kepada Ketua BPD beserta jajarannya, kepada yang terhormat Sekretaris Desa dan perangkat desa yang lain, yang terhormat Ketua LPM beserta anggotanya, yang terhormat pendamping Desa Randu Pitu, yang terhormat Bapak Kamtibnas Desa Randu Pitu, dan para hadirin Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan anugerah kenikmatan serta bisa berkumpul di forum malam hari ini.
Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya hormati, dalam musyawarah kali ini saya mengundang semua guna membentuk tim RPJM Desa, di mana RPJMS Desa ini merupakan roda dari jalannya pemerintahan desa, sehingga sangat penting pembuatan RPJM Desa ini. Dan saya juga mohon bantuan semua pihak untuk bisa membantu mengawal terbentuknya RPJM Desa. Saya juga akan mengajak elemen-elemen masyarakat dan tokoh pemuda, agama, kader, perempuan serta sebagai tim RPJM Desa. Marilah kita wujudkan bersama-sama Desa Randu itu menjadi desa yang lebih baik. Saya juga mohon maaf dalam kegiatan ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu semua untuk masuk dalam tim RPJM Desa. Hadirin yang saya banggakan, tim RPJM Desa ini sudah saya rencanakan bersama jajaran Pemdes, ada Pak Sekdes, Pak BPD, dan yang lainnya. Nama-nama yang akan masuk sebagai tim, sehingga saya sangat memohon kiranya nama-nama ini bersedia membantu saya dalam perumusan RPJM Desa. Dan dalam kesempatan ini juga saya mohon bimbingan Bapak Camat dan pendamping desa kecamatan dalam merumuskan RPJM Desa, sehingga menjadi output RPJM Desa yang lebih baik dan berbobot. Hadirin yang saya muliakan, ide-ide gagasan dalam terbentuknya RPJM Desa yang akan menemani saya selama 6 tahun dalam program pemerintahan desa Randu ini sangat saya harapkan. Saya tidak bisa berkata apa-apa atas sumbangsi semua ini, hanya kalimat terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya mohon maaf atas suguhan yang hanya sebatas makanan ringan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Camat Gempol atau yang mewakili kepada Bapak Nanang kami haturkan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Ketua LPM beserta anggotanya, yang saya hormati pendamping desa di kecamatan Bapak Eko, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu yang saya hormati, acara pada malam hari ini yaitu musyawarah desa dalam rangka pembentukan tim penyusunan RPJM Desa tahun 2022 sampai tahun 2028. Desa Randu itu Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Setelah dilantiknya kepala desa, sekarang membentuk tim penyusunan RPJM Desa dalam rangka menyusun program kerja pemerintah desa
selama 6 tahun ke depan. Tentunya RPJMDes menjadi acuan pelaksanaan program pembangunan desa. Untuk itu saya berharap acara malam hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan acara RPJMDes. Saya tidak terlalu panjang lebar karena ini sudah malam, banyak masih ada sambutan dari Bapak Eko dan Ketua WAP. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Untuk putir acara selanjutnya, yakni paparan teknis penyusunan RPJMDes oleh pendamping desa atau pendamping kecamatan, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Eko Supati. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kades Randubitu, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Bapak Sekdes beserta perangkat, Ketua LPM, tokoh masyarakat, kemudian Bapak Kasum dan Bapak Babinsa, maaf Babin Kamtibmas ya. Babinsa yang betul-betul. Oke. Pertama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat hidayahnya kita semua bisa hadir pada malam hari ini dalam rangka Musdes penyusunan tim RPJMDes Desa Randubitu tahun 2022-2028, 6 tahun ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami di sini ingin menyampaikan sebelum tim ini nanti dibentuk, tentunya panjenengan semua di sini itu nanti ada yang menjadi tim penyusun RPJMDes. Paling tidak setelah kami jelaskan nanti, panjenengan akan memahami apa yang harus dilakukan setelah ini. Setelah tim ini dibentuk, apa yang harus dilakukan? Karena apa? RPJMDes ini kitab sucinya desa. Jadi setelah kepala desa terbentuk, maka kepala desa harus buat kitab suci, yang mulia. Wajib. Nggak mungkin pemerintah desa itu berjalan tanpa perencanaan yang baik. Baik, berikutnya Mas. Jadi ada dasar hukum atau payung hukum kenapa pemerintah desa harus menyusun yang namanya RPJMDes. Jadi RPJMDes itu bukan hal yang main-main, gitu kan? Jadi bukan hal yang main-main, tetapi keseriusan pemerintah desa dalam merencanakan atau mengaplikasikan visi misinya pemerintah desa selama 6 tahun ke depan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Tentunya setelah Undang-Undang Nomor 6 ini lahir yang namanya dana desa, ya. Dana desa adalah bagian anggaran dari APBDes. Kemudian PP 11 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012, kemudian Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa, kemudian Permendagri 1110 tahun 2016. Masih ada lagi Mas, coba di enter lagi. Ada Permendagri 20 tentang pengelolaan keuangan desa. Tentunya ini juga ditindaklanjuti oleh Perbubnya, ya. Kemudian Permendes nomor 16 tentang Musdes, tentang
tata cara melakukan musdes itu seperti apa, kemudian Permendes 21 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang apa itu? Prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Berikutnya Mas. Kemudian tahapan mekanisme penyusunan RPJMdes. Nah itu saya gambarkan. Yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah desa adalah pembentukan tim yang dilakukan oleh desa pada malam hari ini. Setelah itu menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten kota. Jadi pemerintah desa tidak serta-merta punya kewenangan terus melupakan pemerintah daerahnya. Jadi harus disesuaikan dengan visi misi bupati juga. Kemudian pengkajian keadaan desa. Setelah itu penyusunan rencana pembangunan desa melalui musdes. Ya, kenapa sih kok musdes itu penting? Karena musdes itu hukum tertinggi. Ya, jadi musdes itu hukum tertinggi di desa dalam rangka menerbitkan atau mengeluarkan sebuah kebijakan strategis desa. Setelah itu dilakukan penyusunan rancangan RPJMdes. Tahap berikutnya penyusunan RPJMdes melalui Musrembangdes. Nah, jadi nanti sampai tahapannya itu sampai Musrembangdes dan penetapan serta perubahan RPJMdes. Kenapa ada penetapan dan perubahan? Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Sekarang pembentukan tim penyusun. Bagaimana kita ada berapa orang, terus siapa saja yang harus kita pilih untuk menjadikan tim penyusun RPJMdes itu. Di situ ada struktur tim penyusun RPJMdes. Yang pertama adalah ketua tim, dipilih oleh kepala desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahliannya. Ini sesuai dengan Permendes 21 tadi. Jadi dipilih langsung oleh kepala desa. Bisa siapa? Pak Sekdes bisa. Kemudian anggota tim. Sebelum ketua itu ada pembina ya. Pembina itu kepala desa otomatis. Setelah itu sekretaris tim. Sekretaris dituju oleh ketua tim. Setelah Pak Kades, setelah forum ini memilih ketua penyusun, maka ketua tim ini menunjuk sekretaris. Sekretarisnya siapa? Yang mampu. Kalau Permendagri dulu LPM, tetapi kalau di Permendes 21 yang mampu. Lah kalau semisal ketua LPM-nya itu tidak bisa apa-apa, katakanlah dia gagap, maksudnya teknologi gaptek. Jadi dulu di Permendagri ditunjuk langsung ketua tim Sekdes, sekretarisnya adalah ketua LPM. Tetapi setelah Permendes 21 terkait dengan pedoman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, ketua tim dipilih oleh sekretaris dipilih oleh ketua tim. Tapi menyesuaikan. Kebetulan semisal ketua timnya ini sekretarisnya ini ketua LPM, dia mampu, ya monggo. Kalau dirasa tidak mampu, ya pilih yang lebih mampu. Karena apa? Karena menyusun RPJMdes ini tidak main-main ya. Jangan sampai tim itu yang kerja yang anggotanya 13, 11, yang kerja 1 orang. Jangan sampai seperti itu. Yang di SK hanya sekedar SK tapi tidak bekerja. Ya. Kemudian anggota tim berasal dari perangkat desa, kemudian unsur masyarakat desa. Bisa Thomas, ya, dipilih sesuai dengan kemampuan bidangnya. Bisa perwakilan dari pemuda, dari lembaga, nah itu terserah forum. Jadi itu gambaran minimal 7 orang, ya. Kemudian dari keanggotaan tim itu minimal 30% perempuan. Ya,
jadi 30% itu perempuan atau wanita. Berikutnya Mas. Saya kok gak enak di sini ya. Saya enak di situ nih. Bisa lihat ke sana. Setelah tim nanti dibentuk ya, kemudian di SK-kan oleh kepala desa, maka langkah pertama tadi apa? Langkah kedua penyelarasan ya, penyelarasan kebijakan pembangunan sesuai dengan visi misinya bupati, ya, penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota. Berikutnya Mas, apa saja? Tim penyusun mengikuti sosialisasi atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten kota. Mengutip melihat visi misi Pak Bupati kemarin apa? Dilihat, disesuaikan dengan visi misinya Pak Kades. Kemudian tim penyusun mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten kota yang akan masuk ke desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan. Disesuaikan kan gitu kan ya. Berikutnya data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa. Kemudian tim penyusun RPJMDes membuat laporan penyelarasan arah kebijakan. Itu formnya sudah ada, tinggal nanti disesuaikan. Berikutnya contoh ini. Jadi daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke desa. Jadi gambarannya RPJMDes ini adalah program skala besar, yang mana anggaran dari RPJMDes ini, anggaran dari program-program yang masuk RPJMDes ini tidak hanya APBDes. Semisal Pak Kades itu punya ancang-ancang tahun kedua ada pembangunan skala besar, anggarannya dari APBN dimasukkan, atau anggarannya dari provinsi, anggarannya dari Pak Kabupaten, itu masuk juga di yang namanya RPJMDes. Karena sumber anggaran dari RPJMDes itu tidak hanya APBDes, tetapi apa? Juga APBD, APBN, swadaya atau pihak ketiga. Semisal Pak Kades punya program kerjasama dengan pihak ketiga, maka juga harus dituangkan di dalam RPJMDes-nya. Jadi seperti itu, ya. Jadi tidak RPJMDes itu pokoknya anggaran yang yang masuk ke dalam rekening kas desa dong, enggak. Ada beberapa kegiatan itu kan yang nggak masuk ke rekening kas desa, bisa PL kan gitu kan dari Pemda, kemudian langsung dibangunkan di wilayah desa setempat, itu juga masuk. Jadi biar visi misi Pak Kades itu nyambung. Saya ingin ini, saya kerjasama dengan perusahaan, saya kerjasama dengan BUMN, itu juga bisa dimasukkan di dalam kerangka RPJMDes. Itu salah satu contoh ya. Ada asal program dari mana, jadi sampai inventarisir nanti program-program yang masuk ke desa nanti selain APBDes ya, selain anggaran dari desa. Semisal dari pemerintah pusat ada nama program air bersih, kemudian mendukung SDGs. Itu kenapa ada kolom mendukung SDGs? Ini harus setelah adanya Permendes itu ya, maka arah kebijakan pembangunan desa itu harus berbasis atau berpedoman pada SDGs desa yang ada sebanyak 18 komponen ya, harus berbasis SDGs. Dalam rangka apa? Supaya berkelanjutan. Jadi pembangunan itu berkelanjutan. Kemudian ada perakiraan pagudana berapa, kemudian perakiraan pelaksana siapa. Nah, ini list rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten kota yang masuk ke desa. Berikutnya, sekarang pengkajian keadaan desa. Langkah berikutnya adalah pengkajian keadaan desa. Apa yang dilakukan oleh tim? Nah,
Yang pertama adalah penyelarasan data desa. Karena pembangunan itu merencanakan sebuah pembangunan itu tidak bisa asal-asalan. Harus berbasis data. Duduk cari ini kan gitu. Tetapi harus berdasarkan data. Ya, kemarin sudah ada yang namanya pendataan SDGs, meskipun belum 100% sempurna, tetapi paling tidak hasil dari input data SDGs itu bisa dijadikan acuan. Ya, meskipun masih sekian persen, tidak apa-apa. Nanti juga saya jelaskan nanti. Kemudian tahap berikutnya adalah penggalian gagasan. Ya, setelah disesuaikan data berdasarkan SDGs, kemudian ada penggalian gagasan masyarakat. Ada lagi tahap menggali, ya, seperti turun, ya, seperti ke dusun A, B, C, D keliling. Kita ingin tahu apa kegiatan-kegiatan yang perlu difasilitasi oleh desa melalui musdus-musdus itu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan laporan hasil pengkajian desa. Setelah tahap 1, tahap 2 dilakukan, disusun, ya, yang rapi. Berikutnya, nah, tahap penyelarasan data desa itu apa yang dilakukan? Pengambilan data dari dokumen data desa. Yang mana tadi saya bilang data dokumen SDGs. Ya, tidak hanya SDGs, karena tidak mutlak harus SDGs gitu ya. Bisa jadi ada data yang belum tercover. Ya. Kemudian perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini. Data yang sudah didapatkan dari program SDGs kemarin, sementara bagaimana kemudian disesuaikan dengan kondisi desa Randu Pitu saat ini. Bisa jadi data itu miss karena belum selesai kan kemarin data itu ya. Dengan input itu belum 100%. Jadi bisa jadi nanti disesuaikan dengan kondisi terkini di desa setempat, yaitu desa Randu Pitu. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan data yang diinput kemarin adalah data sebelum kejadian yang sekarang, kan gitu ya. Berikutnya, tahap penggalian gagasan. Dalam rangka penggalian gagasan masyarakat itu ada 3 langkah yang harus 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu tim harus melihat sketsa desanya bagaimana, kemudian melihat diagram kelembagaannya bagaimana, juga melihat kalender musim. Ini penting. Ya, berikutnya Mas, terkait sketsa desa. Jadi itu ada gambar sketsa desa. Ada peta desa, kemudian ada balai desa, ada pasar, gereja, gedung, sampai ada lapangan bola. Sampai melihat ini kira-kira dari sketsa desa ini kan ada jalan, ada gedung, ya, kemudian ada sungai. Kira-kira wilayah Randu Pitu ini jalannya sudah selesai apa belum? Sudah terbangun sempurna apa belum? Apakah masih ada jalan-jalan yang belum terbangun? Kemudian melihat sungai, apakah ada jembatan yang perlu dibangun? Jadi sangat real melihat langsung sketsa desa Randu Pitu ini seperti apa. Kemudian lembaga, gedung-gedung SD, kemudian gedung-gedung TK, ya, kondisi sawah di Randu Pitu ini, pengairannya bagaimana? Ini kan perlu dilihat. Oh, ternyata di babat air sulit. Nah, ini juga menjadi PR masuk ke dalam nanti perencanaan. Kemudian hasil hasil pertaniannya apa umumnya di Randu Pitu? Ya itu nanti kan bisa dikembangkan. Kemudian selain pertanian, apakah ada peternakan, apakah ada perikanan dan lain sebagainya. Jadi peta ini penting untuk melihat kondisi real desa Randu Pitu ini seperti apa. Jadi panjenengan dalam menyusun itu gambarannya jelas, mulai dari ujung selatan, ujung utara, ujung barat, ujung timur, itu sampai tahu kondisi Randu Pitu seperti apa. Nanti berikutnya
kondisi masyarakatnya. Di situ masyarakat itu kan terdiri dari siapa? Ada pemerintah desa, ada kelompok masyarakat, ada sekolah, ya, kemudian ada LPM Karang Taruna. Semua stakeholder ini dilihat. Ya, mereka juga harus berpartisipasi dalam rangka bersama-sama membangun desa. Jangan ditinggalkan. Jadi tim 9 atau tim 11 atau tim 13, ya, ini jangan meninggalkan mereka. Dilihat, diamati. Ada berapa kelompok tani di desa Manduk itu? Ada berapa kelompok masyarakat di desa Manduk itu? Ya, kemudian bagaimana kondisi puskesmas, polindes kalau ada? Ya, kemudian bagaimana Karang Tarunanya? Apakah perlu pembinaan? Ya, apakah perlu peningkatan kapasitas? Itu kan juga menjadi sebuah gambaran yang nanti bisa masuk program desa. Berikutnya, Mas. Kalender musim juga penting juga, ya, ketika kita itu melihat kondisi cuaca. Katakan contoh ya, sampai mau bangun, katakanlah bangun TPT. Kira-kira TPT ini bulan apa enaknya dilaksanakan? Kalau pas bulan hujan atau musim hujan ya nggak bisa. Nah, kan gitu kan? Karena ada tahapan-tahapan dalam 1 tahun anggaran itu. Misal kita mau program bangun TPT atau bangun jalan, itu kita laksanakan di termin pertama atau kedua atau ketiga. Kalau kita tidak melihat kalender musim, ya amburadul nanti. Pas wae bangun udan, ya, gitu kan. Direncanakan wis iki dhisik bangunnya bulan Desember, ternyata Desember udan, gak sido bangun, anggarannya tidak terserap. Lah itu juga tidak boleh, ya, karena anggaran jangan sampai tidak terserap. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah APBN itu jangan sampai tidak terserap. 1 tahun, 2 tahun tidak terserap, dikembalikan anggaran itu, disuruh balik nol gitu. Berikutnya, tahap berikutnya adalah penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musdes. Terus Mas, pembahasan pertama adalah laporan hasil pengkajian keadaan desa. Jadi setelah tim tadi mengkaji, melaporkan kepada pemerintah desa, kepada BPD tentang kondisi real, ya. Kemudian merumuskan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa. Jadi Pak Kades kan punya visi misi, kan diselaraskan visi misinya itu, diselaraskan dengan hasil pengkajian tadi. Tidak moro-moro direncanakan. Karena apa? Di situ ada yang namanya kewenangan desa, ada yang bukan kewenangan desa. Pemerintah desa menganggarkan sebuah anggaran, tetapi itu bukan kewenangan desa, tidak bisa, Pak. Sampai mau bangun pakai dana desa, sungai di tengah dusun misalnya ada sungai, sampai mau bangun plengsengan, tapi ternyata sungai itu bukan sungainya desa, yang tidak boleh pakai anggaran APBDes. Disesuaikan itu sungainya siapa, kewenangannya siapa, pemerintah provinsi kan, ya berarti kita mengajukan ke provinsi. Bagaimana Pak kalau dibangun saja? Ya bisa jadi urusan dengan hukum kan itu kan. Contoh misal ya, ada jalan nasional, kemudian pemerintah daerah, kabupaten dalam hal ini bupati, nggak bangun jalan sing rusak itu, bukannya nggak mau bangun, itu bukan kewenangannya. Kalau seandainya pemerintah daerah bangun, ya moro diambil aja sama KPK kan, itu aja. Itulah itu nggak ada runtutan. Kemudian semisal Pak ya, di sebuah desa ada aliran irigasi. Di situ kan ada aliran irigasi itu ada miliknya pemerintah desa ya. Kemudian ada irigasi itu miliknya balai air, mungkin Pemprov. Kemudian ternyata di kondisi tertentu jebol. Terus bagaimana nanti desa menyikapi? Sedangkan itu bukan ranahnya desa, bukan kewenangan desa.
di sisi lain itu sangat penting untuk diperbaiki. Maka tidak serta-merta tidak boleh sampai bisa berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan rekomendasi nanti bahwasanya ini akan dibangun melalui swaklola, melalui BPS, tapi harus ada rekomendasi dari pihak terkait. Tidak moro-moro ujuk-ujuk dibangun. Ini ada contoh di Legok itu. Ada rumah ya, di sampingnya ini sungai. Karena setiap tahun kalau banjir masuk ke rumahnya. Kebetulan orang ini orang punya, diplengseng dulu Pak. Loh, gitu loh dimarahin sama orang provinsi. Nggak boleh. Padahal itu bangun rumahnya sendiri. Ya akhirnya kan masyarakat tidak serta-merta seperti itu. Tetap bagaimana wong kado dibangun. Ya jalan satu-satunya adalah minta rekomendasi dari pihak terkait. Gitu. Biar tidak salah. Karena apa? Ya boleh bukan kewenangannya ya. Tidak bisa, gitu ya. Kemudian rencana prioritas kegiatan pemerintah desa di masing-masing bidang. Berikutnya, penyusunan rancangan RPJMDes. Nah ini, itu tadi kemarin sudah kita sampaikan ya tentang matriknya. Jadi nanti dokumen RPJMDes itu ada pendahuluan, kemudian ada profil desa, kemudian potensi dan masalah, kemudian rencana prioritas program 2022-2028. Ya, di situ yang berisi visi misinya Pak Kades, kemudian arah kebijakan pembangunan desa berbasis SDGs tentunya ya. Kemudian rencana pembangunan itu ada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, kemudian bidang pemberdayaan dan strategi pencapaiannya. Jadi rinci. Ya, jadi rinci. Kemudian penutup dan lampiran-lampiran. Tentunya lampiran-lampiran itu nanti ada metriknya. Jadi pemerintah desa sudah kita kasih nanti biar dipelajari oleh tim yang sudah dibentuk nanti. Berikutnya. Kemudian penyusunan RPJMDes melalui Musrembangdes. Nah ini tahap berikutnya adalah Musrembangdes. Nah dalam Musrembangdes ini apa yang dibahas? Yaitu perencanaan pembangunan desa. Ya, ada rancangan yang harus disepakati. Kan yang tadi. Musrembangdes itu sebenarnya Musrembangdes pada saat membuat RPJMDes dan Musrembangdes tahunan. Kalau tahunan itu kan tadi kan ada yang menyampaikan RPJMDes itu di breakdown menjadi RKPDes. RPJMDes itu kan 6 tahun. Ya, kemudian di breakdown menjadi RKPDes yang per tahun. Setelah RKPDes ditetapkan melalui APBDes supaya bisa dilaksanakan. Seperti itu tahapannya. Nah itu ada yang namanya Musrembangdes. Mungkin setiap tahun panjangnya kan pernah ya, hampir setiap tahun itu memilah. Musrembangdes ini milah. Ini anggaran ikut APBDes, oh ini ikut selain APBDes. Seperti itu. Berikutnya. Kemudian penetapan dan perubahan RPJMDes. Nah ini, jadi nanti setelah Musrembangdes dalam rangka menyepakati dalam forum. Jadi setelah tim bekerja, ya bekerja kemudian Musdes, ya Musrembangdes tadi, kemudian di situ membahas, menetapkan. Jadi ditetapkan dengan apa? Perdes. Jadi RPJMDes-nya ditetapkan oleh Perdes yang dibuat oleh kepala desa. Kemudian dalam penetapan RPJMDes itu pertama kepala desa mengarahkan tim untuk melakukan perbaikan dokumen berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Berikutnya rancangan RPJMDes menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJMDes. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJMDes. Kemudian rancangan peraturan desa tentang RPJMDes dibahas dan disepakati. Jadi banyak tahapan-tahapan. Setelah tim bekerja dikuliti mana ya? Setujui baru ditetapkan melalui Perdes menjadi sebuah dokumen yang ditetapkan dan disetujui bersama. Kemudian nanti RPJMDes yang sudah ditetapkan apakah tidak bisa dirubah? Dapat dirubah. Ya, kenapa?
menyesuaikan. Karena semisal tahun ini panjenengan sudah menetapkan kan rencana kerja selama 6 tahun disepakati. Loh, tiba-tiba kok ono banjir. Nah, gitu. Tiba-tiba kok ada kejadian luar biasa yang belum ada kegiatan di RPJMD jenengan. Maka ada musyawarah lagi memunculkan kegiatan itu. Maka RPJMD-nya tentunya juga harus direvisi. Jangan dibiarkan kan itu kan. Tetap harus diberita acarakan, dirubah. Tahun keberapa ini dirubah. Contoh lagi, semisal pemerintah desa itu dapat program dari Pemprov, misal bantuan khusus, yang pada saat perencanaan itu tidak pernah terfikirkan, belum masuk di RPJMDes, maka kan harus masuk di APBDes. Nah, maka setelah masuk di APBDes, desa harus mereview kembali RKPDes-nya, setelah itu mereview kembali RPJMDes-nya. Jadi apa? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa ini antara APBDes, RKPDes, dan RPJMDes nyambung. Nah itu. Karena apa? Berdasarkan pengalaman, banyak di antara desa-desa itu ketika inspektorat turun, ketika BPK turun, itu yang dilihat adalah kitab sucinya dulu. Sebelum mereka memeriksa di desa terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pasti yang ditanya dulu adalah RPJMDes. Mana RPJMDes? RPJMDes taruh. Mana RKP taruh. Mana APBDes? APBDes dilihat dulu. Kegiatan pembangunan gedung TPK milik desa ada di APBDes. Ditarik ke RKPDes, ada. Ditarik ke RPJMDes, tidak ada. Ini nggak boleh. Kebanyakan temuan-temuan yang terjadi itu ketika ada perubahan di APBDes, lali apa asal-asal ya sebenarnya. APBDes dirubah, RKPDes-nya dibiarkan, apalagi RPJMDes-nya. Akhirnya apakah sinkron? Lah itu yang tidak diperbolehkan. Jadi harus disesuaikan. Kemudian itu ya. Perubahan RPJMDes itu bisa dilakukan apabila ada terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, bencana pandemi seperti kemarin. Kemudian kedua, terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah pusat. Biasanya kan pemerintah pusat itu senang ujuk-ujuk APBDes digedok bulan Desember, bulan Februari ada perpres, ada PP yang mengharuskan pemerintah desa melakukan kegiatan seperti contoh kemarin ya, harus ada BRT, harus ada penanganan COVID. Akhirnya pemerintah desa merubah mana, wurung banget nih. Nah itu bisa, ya. Kemudian perubahan RPJMDes desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. Jadi ada perdes perubahan. Ya bukan berarti sampai perdesnya ditetapkan tahun 2021. Mari ngono dirubah isi ini, tapi perdesnya nggak dirubah. Kan biasanya kalau merubah itu kan ini, perdes nomor sekian tentang perubahan APBDes, tentang perdes RPJMDes nomor sekian. Kan junto kan biasanya gitu ya. Kita sekarang membuat sebuah peraturan desa nomor 3 misalnya, ada perubahan RPJMDes tentang apa? Tentang perubahan perdes RPJMDes nomor 2 tahun 2021 misal seperti itu. Bukan bahasanya perdes RPJMDes tahun ya malah hilang itunya apa esensi periodisasinya yang itu. Oke. Itu ya beberapa hal terkait dengan RPJMDes. Kemudian saya ingin memperlihatkan juga Mas SDGs ya, SDGs. Nah, karena pembangunan desa itu harus berbasis SDGs. Maka kemarin itu kan tahun kemarin itu pemerintah desa melakukan yang namanya input data. Ya, input data SDGs. Karena apa? Karena ini
dijadikan sebuah pedoman kebijakan pembangunan. Jadi pemerintah desa membangun berdasarkan kondisi real, ya. Nah ini saya coba melihat capaian yang diinput oleh pemerintah desa tahun 2021. Kalau menurut informasinya kan memang belum 100%, tetapi bisa dilihat. Di situ capaian keseluruhan adalah 48,18. Seharusnya kalau desa itu sempurna, pembangunannya sudah baik, itu bisa mencapai di angka 100. Kalau angka 100 itu sudah baik, sudah semuanya fasilitasnya lengkap. Di situ ada SDG 1 sampai 18. Capaian SDGs Desa Aduk itu desa tanpa kemiskinan misal, capaiannya masih 0. Ini bisa jadi tidak diisi karena kemarin relawan pendata ini kadang paling tidak nanti dijadikan evaluasi supaya ke depan datanya lebih valid kan gitu kan ya. Kemudian desa tanpa kelaparan, capaiannya angka poinnya 35. Ini berarti masih rendah. Berarti masih banyak terbaca, masih banyak warga desa Aduk itu ini sebelum masa belum bisa makan ya. Iya. Desa sehat sejahtera, capaiannya masih 36. Ya. Rata-rata masih di bawah 50. Berarti kan ini bisa dijadikan acuan, ya. Acuan tidak mutlak ini jadi acuan satu-satunya karena data ini belum sempurna. Paling tidak ini menjadi gambaran. Nah, capaian-capaian ini dijelaskan di halaman berikutnya. Semisal coba dilihat Mas, SDGs nomor 4 hasilnya ke bawah terus, tidak ke bawah terus. Ya, SDGs nomor 4. Nah, pendidikan desa berkualitas, capaiannya nilainya angkanya 37, ya, poin 5. Di situ kita breakdown lagi akses anak ke SD atau TNI yang mencapai 100% itu capaiannya 96%. Berarti bahasanya itu akses menuju ke lembaga SD itu berarti jalannya sudah baik, ya. Jalannya sudah mungkin pavingan atau mungkin aspal, kan gitu kan di data satu yang pernah mendatakan itu ada update seperti itu ya. Tuh nilainya bagus. Kemudian ke pesantren oke bagus, ke bawah Mas. Ke bawah. Ke bawah. Atasnya lagi. Nah itu poin 4.7 tersedia taman bacaan masyarakat atau perpustakaan. Kira-kira di situ 0. Berarti kan memang tidak ada. Nah, berarti ini juga menjadi prioritas desa untuk mencapai SDGs desa dengan pendidikan yang berkualitas. Ya, mungkin membuat spot atau spot atau pojok baca, misal di masing-masing dusun itu ada. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh. Ini dari data real yang diisi oleh teman-teman Aduk itu. Ya. Kemudian keterlibatan perempuan desa ini bagus, sudah ke bawah. Capaian desa layak air bersih, kita breakdown. Nah, contoh ya, akses layanan air minum layak, ya, berarti capaiannya adalah 96,76. Data existing itu 1674 KK. Kondisi air minumnya layak, berarti sudah bagus, ya. Sanitasi layak dari 1678 KK itu sudah baik, kan gitu kan. Coba situ nilainya yang 1, yang sedikit sekali. Ya, itu masuk. Nah, 6.3 keluarga dan industri pengguna fasilitas air, limbah dan lumpur tinja mencapai 100%. Itu masih 1%, angkanya masih 1. Terdeteksi ada 18 keluarga. Nah ini yang perlu ditangani nanti, didiskusikan bareng. Solusi apa? Ya.
Nonton nggih, berikutnya. Ini SDGs nomor 6. Ini sudah bagus, desa berenergi bersih dan terbarukan. Oke. Sudah bagus. Nah, ini capaiannya masih rendah, 32. Ke atas sedikit, Mas. Pertumbuhan ekonomi desa merata. Pekerja sektoral formal minimal 51%, tetapi di situ masih 30. Ya. Terdapat akses permodalan formal dan UMKM mendapat aksesnya. Ini berarti akses permodalan seperti bank kan di sini memang belum ada bank. Ya, bank masih jauh di luar desa. Ini juga pengaruh. Bagaimana ke depan nanti ketika desa Rambut itu menjadi desa mandiri itu, bank tidak perlu ke Pandaan, tidak perlu ke Gempol. Di sini sudah ada pasar desa sudah terbangun, kemudian di Kuno Rebani, kan enak. Nah itu ya. Berikutnya, itu ada 0%. Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%. Tidak sama sekali. Berarti desa belum pernah melakukan pelatihan kerja. Ya, nah ini juga nanti bisa dimasukkan di dalam perencanaan. Itu contoh ya. Jadi ini memang hasil real yang diinput teman-teman Rambut itu dalam data SDGs. Data SDGs ini bisa nanti di breakdown, kemudian panjenengan fasilitasi dan dimasukkan di dalam perencanaan desa yang namanya RPJMDes. Itu ya beberapa hal ya sedikit. Nanti untuk lebih intensnya setelah tim terbentuk, baru kita ngobrol-ngobrol yang serius. Ini hanya gambaran saja. Jadi nanti tim itu akan kita dampingi membaca hasil SDGs-nya ini. Setelah dibaca, kemudian dipilah kekurangannya, baru melihat menyesuaikan kondisi real di lapangan. Mungkin itu beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti tadi adalah untuk bermanfaat untuk panjenengan, untuk kita semuanya, tentunya untuk teman-teman tim penyusun RPJMDes nanti. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.